di kamar anak anak oh dari lemai usaran kalau toming ko na macay ternyata na boleh rena uluna juga tumatea ye bukan oi anguro boleh kereta uluna juga tumatea na kana anus ta subatan de setan kemana kana kali setan kakak itu setan na syaitan itu tidak akan lari kalau cuma Al-Quran yang diperlihatkan, tapi syaitan akan lari ketika Al-Quran dibaca. Makanya tidak cukup Bapak Ibu ketika Al-Quran hanya ditempel-tempel. Kan ada tong itu orang Pak, nah tulis itu kursi Allahu la ilaha illallah, nah tulis nampak, nah tempel dari bukan apa kebuna hello nah tempel dari bukan apa kebuna kuda nanya anggapan lu tempel dari bukan apa kebuna nak kana anus kas subatan reset tangan tama oh begitu kah oh ternyata pas tak ungkap apa kebuna tak tonggak itu kursia anda dari nyawa setan astagfirullah pas kibat tuntaman juga setan tak tonggak tongi banyak pakai muka boleh arungan setan sulun di mana sulun ini boleh ada arungan anda pesurukannya akhirnya apa kejadian aman tapi nyawa setan alala ia menjadikannya balas setannya kenapa ya Ustaz? Gara-gara sumpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, lebih khusus yang kita hormati bersama adalah keluarga besar sahibul musibah, keluarga besar yang berduka, Ustadz Kiai Muda Abu Hurairah SPDI SHMH. Insyaallah sebentar lagi beliau akan mendapatkan gelar doktornya. Amin. Dan seluruh para teman-teman dai, para teman-teman ustaz, kanda-kandaku semuanya, dan mohon maaf nih saya tidak bisa menyebutkan nama atas satu persatu, tapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat dan sopan saya. Semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semoga selalu dalam rahmat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, aksiru min dzikril maut. Perbanyaklah kita mengingat yang namanya kematian.
Kenapa kematian ini mesti diperbanyak untuk kita ingat? Karena salah satu perkara yang pasti akan terjadi Bapak Ibu adalah perkara kematian. Karena kematian adalah perkara yang pasti, maka kita selalu diingatkan untuk mengurangi renikanaya kematian. Mungkin di antara kita Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana nih caranya kita mengingat kematian? Ada banyak sekali caranya Bapak Ibu mengurangi renikanaya kematian. Satu di antaranya adalah acara seperti yang kita lakukan ini. Ini sama kita mengingat kematian. Makanya ke papasanku Bapak Ibu, setiap ada kegiatan seperti ini, tazkiratul maut, kemudian kita punya waktu, ada kesempatan, sehat jadi, maka kita sempatkan untuk datang. Iya. Tanpa memilih-milih ustaz. Tangga datang itu biasa jamaah, sengaja nak putar nangang. Nah karena lain ceramah jampi, nah karena iyan, nah karena cocok mian mereka nak kebat tuli, uang apa iya, nah karena pun iyan tu ceramah nak kepastikan yang rekuk lampa, karena ngapain, nah karena lihat bahasa waktu, nah niat acara takziah kebetulan niat ceramah, terus apa hubungannya? Nah karena kebetulan ya tuh Ustaz 5 na bahas kena kengasin na kaba. Karena urusan munjuan ya kemamintungan untuk nama itu dipelangiri jarama ya mau sabar lagi kena kaba. Toh Bapak Ibu sekalian, jadi ceramah itu kan memang begitu Ji, ada yang membahagiakan, ada tong yang menyedihkan. Iya, ya toh mau sabar di dalamnya gitu tetap pasang. Bapak Ibu sekalian, jamaah tazkirah. Itu ya yang pertama. Yang kedua, ada cara yang paling ampuh menurut Anda Guruta. Bapak Ibu, ini cara yang paling ampuh untuk mengingat yang namanya kematian. Bagaimana caranya? Adalah ketika ada orang dalam keadaan zakaratul maut, maka kita sempatkan juga datang melihat. Nah, sebab punah niat tahu amadam Bapak Ibu, nah kebetulan niat kikonjo, maka kemungkinan akan terfikir ki Bapak Ibu angkana kammato ninjo salak kapam punah madam. Maka otomatis kinyo waktu Bapak Ibu nyurangi renikanaya kematian. Kalau ada orang yang datang melihat saudaranya, keluarganya dalam keadaan zakaratul maut, kemudian pada saat itu dia tidak mengingat kematian, mungkin antu tawa nitongko atin dari Allah Ta'ala. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian, saya coba kaitkan ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini memiliki orang tua, betul? Mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal, ada juga orang tuanya yang masih hidup. Saya sampaikan begini Bapak Ibu. Ketika kita tidak mampu membahagiakan orang tua kita dengan cara membangunkan dia rumah yang megah, atau kita tidak mampu membahagiakan orang tua kita dengan cara mengajak dia haji ataupun umrah Bapak Ibu, maka cukuplah kita membahagiakan orang tua kita pada saat dia dalam keadaan zakaratul maut,
kita mampu menuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Karena disitulah kebahagiaan orang tua Bapak Ibu. Maka selalu saya sampaikan, ketika orang tua dalam keadaan sakarat, yang paling utama memang menuntunnya dengan kalimat tauhid adalah yang paling dekat. Ketika barangkali itu adalah suaminya, adalah istrinya yang nuntun. Ketika dia adalah orang tua, maka anaknya yang menuntun. Cuman kan kadang-kadang biasa terjadi Bapak Ibu, tutuana madang disuruh anak na maju nuntungi, apa jawaban anak karena itayang nih, aku bayang ko pa imang. Nih, kukadang ngapa na pa imang nuya. Nanjo pa imang biasa tuloy itong kesibukan na Bapak Ibu. Bayangkan puna di area kampung na 5 tahun madang, yan renos nila naman eh. Betul ya? Makanya Bapak Ibu lebih utama anaknya yang maju, Masya Allah. Ketika anaknya yang menuntun Bapak Ibu, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah, di bawah, di atas, Masya Allah. Tuntun la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang ada yang menjawab begini, ya, saya tidak tahu Ustaz caranya. Bukan gampang sih. Salah satu kalimat yang sangat-sangat dianjurkan Bapak Ibu adalah la ilaha illallah. Bagaimana Ustaz kalau ada orang zakarat dituntuni la ilaha illallah, tapi dia tidak mampu membacanya? Mungkin kalimat itu terlalu panjang bagi dia, maka bisa diganti yang lebih pendek. Apa itu Ustaz? Allah, Allah, Allah. Bagaimana nih kalau kalimat Allah dia pun tidak mampu membacanya Ustaz? Ganti lagi yang lebih pendek daripada itu. Apa itu? Huwa, huwa, huwa. Bagaimana kalau kalimat huwa juga dia tidak mampu Ustaz? Mungkin huwa juga terlalu panjang. Kasih pendek lagi. Hilangkan wawnya, sebut dengan huruf hu. Hu. Bagaimana nih kalau kalimat hu juga dia tidak mampu? Mati nih kapan? Jemaah yang sama dalam mati Allah. Ditutup. Udah panjitan. Selanjutnya caranya bagaimana Ustaz? Tuntunlah dengan suara yang sedang. Ini catat baik-baik Bapak Ibu. Tuntun dengan suara yang sedang. Iya, jangan terlalu besar. Iya, kami gura-gurai. Tahu mana di gura-gurai kan ki Bapak Ibu. Iya. Dan itu untuk biasa tahu mana na gura-gurai kalimat la ilaha illallah. Tanya tunung itu. Bayangkan punanya tahu mana di dalam kamar, na set di kamar gura la ilaha illallah. Tanya tunung juga Bapak Ibu. Ya apa itu konsep? Betul ya? Ya karena layang di ruangan ICU madang. Natamakan po na batikan nuntung la ilaha illallah. Iya mo sahabat tutuata dituntun pamaray mati. Maka sedang saja. Kenapa mas yang sedang Ustaz? Ternyata menurut penderita Bapak Ibu, orang ketika dalam keadaan zakarat itu diberikan pendengaran 2 kali lipat dibandingkan waktu nakala sa lino. Waktu nasehat Pak, makanya kung lihat to boro anto ng badan, bagong ko palang irena. Iya, Bapak Ibu. Makanya dituntun saya dengan saudara-saudara. La ilaha illallah. Sudah. Bapak Ibu. Tuntun itu. La ilaha illallah. Jadi suara yang sedang, tapi tetap bisik-bisik. Kan itu orang tuh biasa, bisik-bisik dengan la ilaha illallah, bisik-bisik. La ilaha illallah. Ya apa yang nalangin itu madang? Nambahnya itu madang. Ya, suara yang sedang. Ya, sudah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika orang yang dituntun dengan kalimat la ilaha illallah kemudian meninggal dunia, karena kan ada toh
masing gipahan Pak Ibu. Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Bapak Ibu, surga. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika yang dituntun ini sudah meninggal dunia, nih Pak Ibu, catat baik-baik. Ya, apa itu Ustaz? Berlakulah yang namanya hukum memberlakukan orang mati dengan cara yang baik. Saya ulang. Ketika ada orang dalam keadaan zakarat kemudian meninggal dunia, maka berlakulah yang namanya hukum memberlakukan orang mati dengan cara yang baik. Haruskah orang mati diberlakukan dengan cara yang baik, Ustaz? Wajib. Iya. Dari mana antum tahu amalan Bapak Ibu sekalian? Para lutun ni pakamaji, para lutun ni hargai, para lutun ni hormati. Bapak Ibu, kenapa? Karena bedanya orang mati dengan orang hidup seperti Bapak Ibu. Satu ji. Apa yang Ustaz? Ya. Apa itu? Ruh. Ruh. Ketika ada orang hidup, dicabut ruhnya, dipisahkan jasadnya, maka otomatis itu arena. Dan kalau ada orang hidup, ada orang mati, kemudian Bapak Ibu sekalian dimasukkan ruh, taruhlah arena Bapak Ibu. Jadi satu je bedanya, ruh. Makanya penting juga untuk dihargai. Ya toni tunak ke Bapak Ibu na biasa bapasang ngampun na niat tau beru-beru mate, pakasan na itu mateta. Andre na ni ponyo, ni roknyo, ni gocak, boleh. Itu biasa terjadi Bapak Ibu. Beru-beru mate tutuannya ini yang baru meninggal ya Bapak Ibu. Beru-beru mate tutuana, Masya Allah, na gesung kiri kanan, na gocang kiri kanan. Bapak Ibu sekalian, yang paling saya herankan ketika itu terjadi misalkan kepada anak, saking tangrekna nangai erokna materi tutuan apa, saking dia tidak mau menerima itu kematian orang tuanya, misalkan gora-gora mau heran kunak kewenet beru-beru mati yang disuruh bau sampai-sampai bukan kira-kira aku nambau nang ura kok tetap pembau na nang ura kona. Ngapa kira-kira? Kabur. Mananya lagi kabur tuh ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika orang yang baru dicabut nyawanya Pak, dipisah ruh dengan jasad, sakit itu Pak Ibu. Makanya begitu sakitnya Rasulullah ibaratkan itu tadi pasisaklah karuh dengan jasadnya. Rasulullah ibaratkan sama seperti 70 kali tebasang pedang. Puna bahan sata gitu pune mai pin 70 ilat pasangi kalewang. Bapak Ibu sakit. Bahkan saya pernah mendengarkan juga salah seorang dai menyampaikan bahwa ketika ada setetes air yang menetes dan sempat tersentuh di kulitnya orang yang baru meninggal, maka dia pun merasakan pedih. Iya, baru itu air, setetes air yang menetes di kulitnya Pak. Apalagi pun ini gocang kiri kanan. Ya tuh itu biasa kelengir itu, pun lihat itu beru-beru mate. Bahasa itu nak orang yang anak kodok, anak sak berkodok, pakasan nan tutu mate, pakasan nan tutu mate beru-beru mate di kodok. Ya toh, betul tidak? Bahasa kelengir kamunya toh, betul dah ini iya. Seharusnya dikasih begitu. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah, ya. Jadi kamu nyoba ibu digesun digapa nih, jangan ki. Tapi kalau dengan menangis boleh, tidak ada orang larangan Pak menangis. Ya. Dan kehilangan memang itu luar biasa, apalagi kalau kehilangan orang tua dengan status meninggal misalkan toh, sakit Pak. Dan itu pun saya lihat sama Ustadz Abu saya lihat nih. Apa itu? Bagaimana beliau melihat orang tuanya itu nangisnya luar biasa. Karena begitulah ketika kita dalam keadaan menghadapi orang tua meninggal dunia. Yang
Tidak dilarang, silahkan Bapak Ibu sekalian. Iya, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ketika orang yang meninggal ini Bapak Ibu, atau suasananya dalam keadaan tenang nih, aman nih Bapak Ibu, maka apa yang harus kita lakukan? Segera mandikan orang matita yang diawali dengan membuka pakaiannya. Buka seluruh pakaiannya Bapak Ibu, karena memang harusnya pula beru-beru mati Pak, dianjurkan itu dipasulu ngasih pakaiannya Bapak Ibu. Kalau keyakinannya kita yang muslim Bapak Ibu, keluarkan pakaiannya, tapi ingat cara mengeluarkan pakaiannya orang yang baru meninggal dunia juga dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Maksudnya Ustaz, dengan cara yang baik, tapi mohon maaf Bapak Ibu, itu pun niat tu beru-beru mati. Dikeluarkan bajunya, keluarkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara menggunting. Mohon maaf ini Bapak Ibu, bukan dengan cara menggunting. Kata Kak Borjarena, ini anak dari kampungku Bapak Ibu, pun niat kau tamaka sanak nagarina. Ada kan biasa itu Pak, yang sakit keras mintoni. Setiap niat tu batu tu anak-anak air. Andre meni aku dong. Didoakan mani. Ya, kadang-kadang itu biasa pun anak cini ke pakaiannya puluh sumange. Dan semoga aku tu mai pakai baju-baju nak dong. Tapi biasa tu anak-anak mai benena. Niat tu aja itu baju nak beli dia mutu lalu pas aku dong. Nampak misi kain nak pakai. Allah ni main na pakai ibarat ente kamu pale punna pale ajalana mate ina make ya baju baru. Dilarang dah Ustaz? Tidak. Silahkan lakukan saja. Cuman ketika dia sudah meninggal dunia, keluarkan pakaian itu dengan cara yang baik. Andre digocing pasuli ke baju-baju. Ketika sudah dikeluarkan, nah nampak disasa. Dikeluarkan dengan cara yang baik. Lek bakinya nampak dibisai, dicuci. Setelah dicuci, dikeringkan. Setelah dikeringkan, disetrika dengan baik. Setelah itu, mungkin diparfum-parfumi. Setelah itu, kemudian disedekahkan ke orang. Ini jauh lebih bermanfaat daripada digoncing. Betul tidak? Cuma jawab papasanku, Ibu, Pak Ibu. Papa sangku pun nak kipas datangi baju na tu mati ya, dan laju cerewek babaya. Gitu? Kapag laju cerewek na, tabenya kay. Bagian na bapakku ko dong baju na saluraan na kupasidakangi rit kipake ko dong di. Akan alam mo, nak kentuan kupake to na kay, kipake lalo ko dong cuma tuntukan na pakai tapu di. Apa? Alam mo ngiri dia aja. Senam ako na. Iya loh, Bapak Ibu sekalian. Iya, keluarkan Bapak Ibu sekalian. Kecuali, ini ada kecualinya nih. Ada kecualinya. Kecuali apa Ustaz? Kecuali punna baju partai jangan pakai mate. Ego Jimmy Man. Betul ya? Iya, kemana tuh lupa sulu baju-baju, nu sasan, nu sabun, nu setrika, nanam penuh peseren, tapi na balata, paling nak ketemu kena keseren, ketemu kali nalalang. Iya toh? Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bantaing akan menghadapi pesta demokrasi. Betul? Bapak Ibu sekalian, maka sebagai seorang dai wajib mengkampanyekan Bapak Ibu. Masuk Ustaz? Mohon maaf, saya tidak mengkampanyekan paslon, tapi saya hanya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kukampanyekan kepada seluruh masyarakat, jangan sampai gara-gara kamu majinya kisi tangan si jali-jali. Betul tidak? Ini kan banyak terjadi Bapak Ibu, hanya karena persoalan caleg tangan si jali di samping balak rugi ki. Betul tidak? Inak ke Eropa Bapak Ibu talang apa kis marahin masih marahin kipile balak yang serang marahin na pile balak serang marahin na pile, jadi masih panai maki baliho. Betul tidak? Baliho ini asipa atau maki sambil balak. Oh si anak pun anak pilihan
Inak kesyukuran. Inak ya, kau nak belanja. Iya toh? Nah karena cocok injo, jadi punya pilihan kuton naik, inak kesyukuran, kau nak belanja. Kamanjo, betul tidak? Ini gara-gara pilkada kok musuh-musuh. Memang cerita lah, betul tidak Pak Ibu? Biasa itu pasangan bicara aku, udah sering kali ke ceramah di sini. Selalu saya pesan itu, hati-hati gara-gara pilkada jadi musuh-musuh ki. Iya mintu, nah biasa kita sampaikan bicara mata pilkada dengan PKB. Beda tuh Bapak Ibu? Pilkada, Ibu, iya nari galupai, hati-hati hindarin tuh. Betul tidak? Pilkada, iya nanjari, gitu na galupai. Betul tidak? Jadi tema kisi salah-salai. Nah punang gupati masalah nanti balakta pertama turungi ki. Tidak mungkin juga lagi pilih ya. Nah sehari nomor telepon nih, telepon nih. Punya telepon nggak? Sekali ada telepon, mohon maaf. Nomor yang Anda tuju ada di luar negeri. Malah anu aja balana. Betul tidak? Jadi yang lagi Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu sekalian, silahkan kita memilih sesuai dengan keyakinan dan hati nurani kita masing-masing. Betul? Semoga insya Allah kita semua khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng akan mendapatkan pemimpin seperti yang kita harapkan. Amin. Amin ya Rabbal. Yang mengupas dengan kamu jawab. Ya. Iya, jamaah tazkirah. Lanjut. Dari tanpa jangan ku kampanye sesono. Ini makanya kita mau bos le. Apa yang juga? Iya. Kamu tazkirah sama dirahmati Allah. Jalan yuk. Sudah Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah dibuka pakaiannya Bapak Ibu, maka segeralah dimandikan orang matita. Dengan bahasa kita di kampung ini Bapak Ibu, namanya Rio Salah. Cocok ini? Sekarang kuputar nanti Bapak Ibu jawab dengan yang sejujur-jujurnya. Ya, apa yang Ustaz? Saya tanya ke Bapak Ibu, apakah yang dikun Rio Salah? Baik, apa dikun Rio Salah? Salah Rio? Ambil Rio Salah Pak Ibu. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sepertinya Rio Salah ini hanya ada di Sulawesi Selatan. Iya, kalau di luar kayaknya di Jawa tidak ada Bapak Ibu. Karena pernah kata ceramah di Papua, ada perantau orang Jawa. Dia tanya sama saya, Ustadz, kenapa? Aku heran loh. Heran kenapa? Sama orang Makassar Ustadz. Kenapa orang Makassar? Itu Ustadz kalau ada orang matinya, masa Ustadz dia mandikan baru dia simpan lama orang matinya? Kalau kita di Jawa tidak gitu Ustadz. Bagaimana Ji? Nah bilang Ustadz, kalau di Jawa ada orang meninggal dunia, kapan-kapan dimandikan, maka mesti dikafani. Setelah dimandikan, kafani. Setelah dikafani, sholatkan. Setelah disolatkan, kuburkan. Nyoka tumangkang sarah kaya nari orang pada boli. Kukana weh katanya penjagaan Rio mati. Nah kuan Rio apa Ji? Kuan Rio Salah. Nah kongnya apa juga di kuan Rio Salah? Kuanak yang rendong useng. Mengkonan Rio Salah. Ya itu. Pak Ibu ini. Tapi kan kenapa dimandi-mandikan ini orang mati? Bapak Ibu, saya sebenarnya sepakat dengan ini Bapak Ibu. Cuma tidak tanda kupangkan Rio Salah. Pokoknya ni Rio ni tumateang, ni sabun-sabuni, ni sampo-sampoi, dan nampak ni boni nau. Kenapa Bapak Ibu? Karena akan berdatangan dengan orang-orang yang berbeda datang menjenguk atau datang melayat, betul tidak? Nah injo biasa tobat tua totumate kadang-kadang kan berbeda. Berbeda toh, nyatong biasa tu Pak, lampat totumate, langsung intama, nabungkar patong ko ulun, nampak na bau tumatena. Betul ya? Asa begitu. Nah, injo puna na bau injo tumate, agak gatongi puna niya rasa-rasa bau, misalkan na rasa sabongi, kan kesannya bagus. Wih, bau puna tumate, kuri-kudu wici kali purina. Bau apa jadi suruga. Kan bagus. Betul tidak? Kapan-kapan tidak dibersihkan dengan baik, Anda ni sabun-sabongi, ni boni jenau, niat tubat tutua, nabungkar patong ke ulunna,
butuh tapana na mau na niya rasa nubakto akan terjadi fitnah Bapak Ibu. Ya mau sahabat lampat kampanye tangiran partai. Iya, dapat kampanye aja tuh matanya karena yang berkorek mati. Nai. Ya anu, murah dong. Oh ibu sekalian. Iya, kesannya tidak bagus Pak. Niat rasa solongan, niat tuh mati rasa solongan, tania tuh mati rasa solongan, niat minta solongan dia kemelang. Betul tidak? Iya. Nah itu, Bapak Ibu, itulah fungsinya. Dimandikan, itu Bapak Ibu. Yang tunake, ini saya kembali mengulang ini tausiah Bapak Ibu sekalian. Yang tunake sebenarnya sepakat ke Bapak Ibu punya niat tau mati ini kan orang yang banyak, apalagi kalau yang meninggal ini Pak adalah keluarga besar, pasti orangnya juga akan banyak yang datang, betul? Makanya coba pesanku Pak, tidak apa-apa lah misalkan buat harum-haruman di dalam rumah, itu bagus Pak. Kainnya tobat tua kan berbau yang berbeda, betul tidak? Ya toh? Iya, jadi buatlah misalkan harum-haruman apa ya Ustaz? Misalkan mintu maya apakah dupa kah, kan? Iya, dupa itu yang dari tanah suci kan harum itu. Cuman tiap mama disikau nih Ustaz, perkara dupa itu adalah perkara tidak. Kenapa? Perkara haram. Kenapa? Karena ini bukan budayanya agama Islam, tetapi budayanya agama lain. Saya bilang, saya tidak berbicara budayanya budayanya agama lain, tidak. Yang saya bicarakan adalah bagaimana supaya suasana di dalam rumah itu bisa harum. Coba Pak Ibu, kalau kita berangkat ke tanah haram, hampir setiap tokoh-tokoh yang kita masuk itu harum. Kita mengatakan, nasa di bawah babalu parfum, bukan babalu repe kampanye pertama kita maka bau. Kenapa? Saya memperhatikan ternyata di setiap toko itu niat dupa tertintim Pak Ibu, yang dibakar harum. Bapak Ibu sekalian, di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah sebelum panggilan azan berkumandang, coba diperhatikan Bapak Ibu, akan ada orang yang mengelilingi Ka'bah Baitullah membawa semacam harum-haruman satu tempat yang mengeluarkan asap. Ternyata di situ letak harumnya Pak. Biasa pula si gumpami paran na Arab na pakam menenuna bajun harum. Bapak Ibu sekalian, iya, jadi tujuannya harum Bapak Ibu. Jadi bagus itu dikasih harum-haruman itu mati ya Pak Ibu. Cuma nyana kebab pasangku pula kisah harum-haruman abu ya saya punya parfum-parfum baji kadi. Betul tidak Pak Ibu? Tesing kamar kampung air jadi satu pula lihat tomate dan rokok Pak Ibu. Nasar je parfumnya, tapi parfumnya wajib untuk sasaranna. Punna tania parfum Marlboro Casablanca. Ini jurwaya. Iya, angapa na jurwaya rendi. Punna tania Marlboro Casablanca. Bayangkan Bapak Ibu, si botol campur dalam bala. Woi, si botol campur kak. Yang aja tuh tambah ke depan tetangga si kamuruna. Betul ya? Itu kan nampaknya tadi jalan bisa minta larak Bapak Ibu. Ini orang bilang penyebut mati apa tanjam lebat dan dikubur tarmari rasanya Marlboro pas lihat tu batu hak biji kan. Dia kimin penyebut mati ada ini. Anggur itu ini rasanya parfum Marlboro. Tania aja tu mati min penyebut parfum dalam masa luna. Betul tidak? Kasih tuh harum-harum bagus itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika setelah dimandikan maka simpanlah di tempat yang luas. Simpan di tempat yang luas Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang dianjurkan di tempat yang luas Bapak Ibu. Dianjurkan di tempat yang luas karena akan ada orang yang datang melihat dari kampung yang berbeda-beda Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan kepada para jamaah sekalian yang suka atau yang biasa datang melayat orang yang meninggal. Bapak Ibu, ya, bagus lambat melayat Bapak Ibu sekalian. Karena niat mintongan tuh hak desa nak bita Bapak Ibu. Dan mintongan tuh lapo nak bita. Nah karena nak bita, inai tawa lampat toat tomate. Ya, sakdenan jo tomatean disembayangi. Nanampang minggu di balana, artinya lebat pini sembayangi nanampang minggu di balana
maka pahala baginya 1 qiraat. Ina tahu alampat buat tumate sakgenna lekbat pini kuburan indo tumate ya. Kenapa mindo? Artinya dia antar sampai ke kuburnya, nanti setelah dikubur baru dia kembali ke rumahnya, maka baginya 2 qiraat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal qiraataini? Apa itu 2 qiraat? Rasulullah menjawab, 2 qiraat itu adalah 2 gunung yang besar. Dari Bapak Ibu pahalanya luar biasa. Lambat kita tumate, lek bali sembayangnya nampak mindra, tanda kingantar lambat kuburan 1 pahala seperti gunung besarnya Bapak Ibu yang kita dapatkan. Lambat kita tumate Pak, datang melayat. Cuman papasanku Bapak Ibu, punah lambat ki melayat orang yang meninggal dunia, ingat tonya adab-adabna. Ya. Karena dia tongan tu adab-adabna Pak, tanda nabi dalam palambai Allah. Iya. Bagaimana caranya Ustaz? 1, ketika kita pergi melayat orang yang meninggal dunia, nah kebetulan nggak rurung kiburak nentai ibu, rurung kita mah. Andre kabarnya jangan tamak, buranya bentaran. Kabarnya, bentar pokoknya bentama. Ngapa na buran nenda pantarangan? Bayinan tamak. Ini yang biasa saya lihat Pak Ibu, punah niat tomatis yang mbak bayi dalam. Atau tidak? Bapak Ibu sekalian, jarang itu buburannya apa? Buburnya bentaran dia, rubus-rubus kelurungan. Kebanyakan perempuan dalam rumah. Sama dengan Ustaz, tidak, silahkan. Cuman juga biasa kucing ini Bapak ini lah. Kau nak selalu orang suruh kau. Kaneknya tu nanti marahi. Alasan Pak Ibu, lepas anak ke Pak Ibu, lampang ngaji tu mati. Tapi dulu gini Pak, apapun dia cara aku ngaji di kodongnya. Sekali lo pecilonganku ya. Bukan nyuruh suruh mau ngaji ya kok. Itu betul tidak? Kenapa mesti masuk bersama dengan suami? Tadi salah satu tujuan kita datang melayat bukan sekedar kita datang memperlihatkan kepada keluarga almarhum atau almarhumah bahwa ini akan. Tidak Bapak Ibu, tapi tujuannya adalah mendoakan. Itu tujuannya. Nah karena Ustaz, gampang sih. Kalau masalah doakan kuda aja pantar mai kudu akan dilarang. Yang penting gampang gitu kan dekat aja. Kudu akan kena cocok nih. Cuma ya papasan na guru ta Bapak Ibu, papasan na guru ta puna lampu kita tumate na kikulle minton jana ki sempat mintonnya ki pak nya banna. Tapi ikutan yang ngapa nih pak gaban dan pusing. Mai Bu, ni pak ngaban na kam menehe na nampaki doa. Apa doanya? Dibaca nih, Allahumma ghfir li, na nampak ni sakbut tumatita. Arena. Bapak Ibu, jadi tadi itulah pentingnya Bapak Ibu, ketika ada orang meninggal dunia, maka tulislah namanya dengan huruf kapital, huruf yang besar. Bapak Ibu, kenapa? Baru simpan di sisi kiri kanannya. Untuk apa Ustaz? Karena ini target kita ini, nama. Betul tidak? Ini targetnya, disebutkan namanya Pak Ibu. Dari nakal lebih kusepakatin ne arena kuntunan diboli rampina tu mate ya daripada basi diboli retana barang-barang. Ya apa masuna? Wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian. Iya. Simpan namanya karena itu nama pas sasaran kita. Didoakan Allahumma ghafir li almarhum ini almarhumah ini binti ini. Bapak Ibu sekalian, iya. Jadi mesti sabar ini. Contoh menanya Abu Karek, Allahumma ghafir li Muhammad Tahir bin Sahamang. Arena penceramanya. Pas kami mereng ko sabu. Ada yang mau sabu, kayo kamaten ulit panipatan tu bisa jadi inak ke ribo ko giteriolo. Betul tidak? Semoga Allah panjangkan umur kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ya, didoakan. Setelah itu Ustaz, setelah saya doakan misalkan Allahumma ghafirli nisa munjo doanya nisa muarena, masih ada enggak Ustaz tambahan yang lain? Masih. Ini jangan dilupakan Bapak Ibu. Ketika kita pergi melayat orang meninggal dunia, bacakan surat Fatihah. Ya toh? Bacakan surat Fatihah. Kami kelanggar kan juga suruh karena itu kamu yang nanya pelipul jamaah. Nak kena pusing tuh aku saat ini. Nah kalau mau saya kirim Al-Fatihah mati mati. Kamu tu sila aku kirim tanah batu. Kau karena nengko batu ika. Nengko batu i. Anda minta batu guys. Al-Fatihahnya tanah batu tapi pahala batu i. Betul tidak? Maka Imam Al-Ghazali rahimahumullah taala anhu beliau mengatakan begini. Kalau
kenapa pahala Al-Fatihah tidak sampai kepada orang meninggal? Sampai Bapak Ibu. Makanya baca gitu Al-Fatihah. Nek kemudian tunggunya malu silap laku ambah aja dalam nabat tu kana mati mau balik lagi bacangko. Ini ciri kemat tu Andre. Tidak. Iya Bapak Ibu sekalian. Karena susah Bapak Ibu. Anggap aja nabat tu gitu tengok pahalana. Betul? Dibaca begini, anggun aku yakin dulu Bapak Ibu. Tapi di yakinku saya, karena batui, nah sama lapi ini kurang lebih 10 tahun matain namakku ya. Hampir setiap habis sholat pun aku kurang mintongi, anda nak lek batak kalau pembacanya Al-Fatihah, pahala lu kira merdu aku. Dan sampai malam ini Bapak Ibu, anda kimin renjok Al-Fatihah ya. Berarti batui. Alhamdulillah. Ini baca begini Bapak Ibu. Insyaallah aku yakin. Sudah tahu, didoakan, dibacakan Fatihah sudah. Nah, selanjutnya, apa lagi Ustaz? Setelah dibacakan Fatihah, masih ada yang lain? Masih. Apa lagi Ustaz? Qul huwallah. Ya toh, rata-rata itu sepati ngasih gini. Qul huwallah. Yang masih kutanan kamane, pelengari Bapak Ibu. Yang masih untuk kutanan kamane, tahu nangaya nganu samaran lo rusuh. Ya toh, ada main. Oi, nak kuda hanya ngurai. Anguran jo boleh lihat tomate na sengkul halla mama ibacaan. Angurai kan susah iko. Nak tanda je coba kuda kan punya ngurna sengkul halla mama. Angapa tanya kuliah yo kapiru. Ya toh, ada begitu. Anguran na sengkul halla mama. Bukan oi kabeh pahalana bos. Makanya kuliah dibaca. Membaca kuliah yo kapiru pintal. Lu tidak akan sama pahalanya membaca kuliah pintal lu. Karena membaca kuliah pintal lu dua pendapat. Satu, ada yang mengatakan menamatkan seluruh Al-Quran, dan yang kedua ada yang mengatakan menamatkan separuh Al-Quran. Makanya kuliah dibaca kuliah. Jadi kena kau nyebat tidak maca, pala aku sih betul. Kuliah sampai terakhir. Alhamdulillah. Kuliah sudah Bapak Ibu. Setelah dibacakan kuliah Ustaz, masih ada lagi nggak Ustaz? Yang lebih bagus daripada itu? Oh masih ada Bapak Ibu. Apa njok? Bacakan Al-Quranul Karim. Oh ini yang paling bagus. Bacakan Al-Quran. Cuman papasanku Pak Ibu tialalo kising kamu di kampungku. Kampung mesin aku mau. Pas memang ya dari bala cedo lagi undang balo-balo. Eba. Pak Ibu tabe lampo. Oh Bapak Ibu. Ini dari kampung punak ke Bapak Ibu punya niat tomate yang pertama kali dia cari itu Al-Quran. Salah Pak Ustaz? Tidak, bagus. Cuma bahasa Quran nuna ni aja Quran nuna ni aja mali aja. Kalian kuncuri anu ah. Di kamaran karena oh iya lemai. Usaran kalau tomi kau yang nak baca ini ternyata nak boleh rena uluna. Uluna juga tu mati ya. Bukan oi. Anggur boleh kereta uluna juga tu mati ya. Nak karena anu sudah sebetan setan. Yang mana kalau kali setan kakak itu setan nak. Lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, weh, nariki na lari nyoba setan pun Al-Quran yang dibacinikan nani, nari kamu nyoba setan nggak baca ngaji, Bapak Ibu minta maaf, syaitan itu tidak akan lari kalau cuma Al-Quran yang diperlihatkan, tapi syaitan akan lari ketika Al-Quran dibaca, makanya tidak cukup Bapak Ibu ketika Al-Quran hanya ditempel-tempel. Betul tidak? Iya tidak cukup Bapak Ibu. Tapi tidak salah. Pak Ibu tidak salah. Ketika niat untuk main pasimbang-simbang untuk main itu kaligrafi atau apa sih kaligrafi yang emas itu? Silakan dibeli. Bagus. Baru disimpan di ruang tamu. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda punya niat untuk maribalang karena penghunian muslim. Ngapa? Karena tulisan Al-Quran. Betul tidak? Tapi hilangkan itu Pak Mamantang karena juga yang ngundang setan ya. Tidak ada Bapak Ibu. Kang ada tong itu orang Pak. Nah tulis itu kursi. Allahu la ilaha illallah. Nah tulis. Nampak. Nah tempel bukan apa kebuna. Ayo. Nah tempel bukan apa kebuna. Kuda nang yoy. Angapa lu tempel bukan apa kebuna. Nah karena anuskas. Subatan reset tangan tama. Oh begitu Kak. Ternyata pas tak ungkap apa kebuna tak tonggak yatul kursia anda dari nyawa setan astagfirullah pas kita tuntaman nyawa setan tak tonggak semi banyak pakai muka boleh arungan setan
surukanna. Akhirnya apa kejadian? Aman kan juga setan alala. Ia menyenikangi balas setannya. Kenapa ya Ustaz? Gara-gara suka. Betul tidak? Iya. Jadi kalau mau setan tidak masuk di rumah, Al-Quran dibaca di rumah. Apa itu Ustaz? Surah Al-Baqarah baca. Setan tidak akan masuk Bapak Ibu. Cuman yang paling lucu, ente kamu meminjau beda nak baca Al-Quran ngadi ribalatta. Kenapa ya Ustaz? Bagaimana kita mau baca tu Al-Quran di rumah? Namanya si baca Al-Quran tatalia ribala. Mudah-mudahan tu tandrek Al-Quran dari batu singgul lalu. Iya, terus ke Bapak Ibu. Dipertanyakan kita, kalau tidak ada Al-Quran biar satu di rumah ta. Kenapa bisa Ustaz? Ranjang yang mahal, kasurnya empuk bisa dikasih masuk di rumah ta. Kursi yang mahal bisa dikasih masuk di rumah ta. Sementara Al-Quran murah, kenapa kita tidak kasih masuk di rumah ta? Ya tunggu kamarnya Ustaz. Kau percuma di pantama di bala Ustaz. Ngapa percuma? Nak kena kau boleh jadi bopeka? Anggono boleh jadi bopeka? Nak kena di kurus Ustaz, dari baca dalam macam. Baik Bu, dengar baik-baik. Al-Quran itu tidak hanya dibaca dapat pahala. Jadi Ustaz, Al-Quran itu dilihat bisa dapat pahala ya. Jadi caranya bagaimana? Ibu-ibu yang merasa tidak tahu mengaji, ambu orang memakai mali Al-Quran. Yang guna subuh-subuh, kalian Al-Quran tak dalam kerja ini misalkan, jeneki nampak pakai kita lakko, bagi laki-laki silahkan berwudu, ambil pakaian yang bagus, baru setelah itu Ustaz, pasang sajadah. Setelah di atas sajadah ada Al-Quran. Di atas Al-Quran ada bantal. Di atas bantal ada Al-Qurannya untuk memuliakan Al-Quran. Setelah itu cira makin au. Setelah itu Ustaz kibungkar Al-Quran ta. Setelah dibungkar Ustaz nani kurai tetap kimami. Iya karena kikurang nak baca dalam macam ni. Asing mau tahu kita ngaji. Betul ya? Betul ya? Bapak Ibu. Anda kan begini, Al-Quran kan sekarang tidak hanya ada lafaz Arabnya, tapi kan ada tommi Indonesianya toh. Indonesia mau dibaca, tidak lama kemudian insya Allah penyetornya timbaca Indonesianya sampai akhirnya kita baca Ar-Rahman. Mau dibaca malam apa terserah, yang penting baca surah Ar-Rahman. Ternyata Bapak Ibu ada yang mengatakan surah Ar-Rahman tidak hanya mendatangkan rezeki, tapi mampu mendatangkan jodoh. Serius kau Bapak Ibu bisa mendatangkan jodoh. Jangan rendah kau jodoh lah. Bayar Rahman. Termasuk dalam Allah. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Iya serius Pak. Apalagi ibu ada anak tak ibu perempuan belum terbuka jodohnya, suruh baca Rahman. Ya itu nak pasang gurut taye. Kalau ada orang tidak mau terbuka jodohnya 3, amalkan 3. Ibu catat ibu. Toh ngapu siapa takutan yang ngurnya anakku nanti ngambat batu untuk main jodohnya. 3 ibu. 1 baca surah Ar-Rahman. Yang kedua, jaga sembahyang subuh. Teknik titik salam penumbang dari yang boya kok. Betul tidak? Yang ketiga, tidak gila juloi panai no. Betul tidak? Tamma kamu naruh dari panai kangko. Bilangan juta. Namanya air lupan lumutun ji. Selesai lagi. Auzubillah. Nih, jangan tersikir. Baca Al-Quran Bapak Ibu sekalian, betul ya? Al-Quran itu manfaatnya banyak Bapak Ibu. Sama kan sudah Nabi bilang tadi Yustas yang emisia. Ya, 1 Bapak Ibu sekalian, 1 huruf saja dibaca 10 kebaikan. Ya, Bapak mangkara harfun min kitabillah falahu bihasanu wal hasanu asyram salih la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu banyak Bapak Ibu. Bagus itu dibaca itu Al-Quran. Contoh, ibu-ibu nih. Ada malang nih Bu. Ada misalkan ada perempuan yang barangkali sedang hamil. Itu mau ki anak lahir dalam keadaan cantik dan bisa jadi anak itu menjadi saleh atau saleh. Mau Bu.
suruh baca surah Ar-Rahman, surah Maryam. Surah Maryam, baca itu surah Maryam. Bapak Ibu, iya. Saya kena sementara dia anak kena samarnya kibai, kelong kucing garong. Bas asuh anak pada kerak musuki. Ya toh, ya kena di mana. Pas kilo pola dan bikin mindra. Kenapa gitu sepak kilongan nih? Baca itu surah Maryam. Maryam itu salah satu wanita yang cantik saleh. Bagaimana Ustaz ketika ada perempuan yang hamil misalkan di luar nikah, bisa nggak kita nikahkan Ustaz? Silahkan dinikahkan. Dalam bahasa orang Makassar boleh karena patongkos siri. Tapi mayoritas ulama menganggap bahwa nikah yang dia lakukan itu tidak sah. Bapak Ibu, karena apa? Karena dicoblos sebelum hari pencoblosan. Nauzubillah. Maka menurut agama Bapak Ibu sekalian hanya bisa dinikahi setelah anak itu lahir. Bapak Ibu, tapi kan tenan dipakai dari Makassar Bapak Ibu. Betul tidak? Itu luar biasanya Pak. Silakan lakukan, silakan. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu, satu, nikahnya dianggap tidak sah. Yang kedua, ketika anak itu lahir Bapak Ibu dan mungkin dia berjenis kelamin perempuan, maka dia tidak boleh menggunakan binti dengan atas nama ayahnya. Tidak boleh Bapak Ibu. Iya, dia hanya bisa menggunakan dengan sebutan binti ibunya. Bapak Ibu. Dua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika dia menikah, maka ayah yang menyebabkan anak itu lahir di luar daripada akad nikah, maka dia tidak boleh menjadi wali nikah. Tiga. Yang paling parah nih, Bapak Ibu. Yang paling parah yang keempat. Yang keempat, apa itu Ustaz? Ayah yang menyebabkan anak itu lahir tidak boleh mewarisi harta untuk anak yang lahir itu. Nggak boleh, Bapak Ibu. Maka kalau mau dipinta, tapi bisa dia lain. Apa itu Ustaz? Hibah, boleh. Hibah boleh. Makanya itu ayahnya harus pandai-pandai. Ketika ayah itu meninggal, tidak boleh menjadi mewarisi hartanya, Bapak Ibu. Tapi hibah boleh. Jadi hibah kami memang bisa belum mati. Nenek aku ibu kau tadi, ibu kau kene kau tanah seri anak kau pernah mati tu tanda aku bawa di sana kau. Nauzubillah. Ini jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ketika saat itu dia mengaji, dia bersedekah, apalagi dia melakukan ibadah puasa, maka itu akan menjadi cerminan pahala untuk orang tuanya mengalir Pak. Mengalir pahala yang didapatkan oleh orang tua. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ia mintu Bapak Ibu nakanan regruta atalla sakit singkamua pokok lokaya. Coba lihat Pak, batang itu induk pohon lokaya Pak tidak akan mati ketika tidak ada generasi penerus saleh-salehanya. Coba mati Pak, batang lokaya itu Pak. Coba tanren itu nama tiap punah tanren bermunculan. Itu generasi saleh dan salehah. Makanya pesanku Bapak Ibu semua, ketika suatu hari nanti ada anak yang barangkali tamat SD atau tamat sanawiyah atau tamat SMP, maka cobalah masukkan dulu di pesantren. Betul Bapak Ibu? Masukkan dah. Ustaz, pesantren mana? Pilih maki kabanya di pesantren di Bantai. 8 ring lagi pesantren Kutur Tinangang andung lagi pesantren lapak lagi Tamparan itu 8 lagi pesantren Banyak Raya namanya Pondok Pesantren Modern Al-Aqsi. Nanya pesantren ada picture banyak. Ya toh Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya punya pesantren, Ustaz Abu punya rumah tahfiz, aman. Alhamdulillah.
Itu generasinya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Amin ya Rabbal. Iya, amin ya Rabbal alamin. Malam ketiga akan ada lagi dai lain yang akan meneruskan tausiah kita di malam kedua ini. Insya Allah saya tentunya secara pribadi dan atas nama Pondok Pesantren Modern Al-Aqsi mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Malik ini, orang tua ayah kandung dari Kiai Muda Abu Hurairah, SPDI SHM MPD. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya semoga almarhum ini kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kembali kepada Allah dalam keadaan istiqomah, salatnya, puasanya, silaturahminya dan seluruh amalan-amalan yang lainnya. Inilah yang akan menjadi sebab sehingga beliau masuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah datang dari pribadi, namun yang benarnya insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Penutup ceramah dari DDI Metuani. Wabillahi taufik wa sa'adah. Penutup ceramahnya As-Adiyah. Wallahul hadi ila sabilil mustaqim. Penutup ceramah dari Pondok Pesantren Modern Al-Aqsi. Saya ulangi, wallahul hadi ila sabilil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.